Kemarin kan sempat ramai di Banten kan, debat habaib itu kan. Ada yang mengatakan habaib bukan keturunan Rasulullah. Saya sempat ingat kalau ini akan viral suatu saat, kan viral. Dan ternyata sekarang di saat nasab para habaib sudah mulai diragukan. Bayangkan, nasab habaib sudah mulai diragukan. Ini bahaya. Kenapa? Karena dzurriyyah Rasulullah itu paku dunia, teman-teman. Berarti Wali Songo juga Habib, sama-sama Habib. Kenapa kok udah dipanggil Habib? Al-Fakir datang kepada Habib Yahya, Habib Lutfi bin Yahya. Jadi jangan dikira dzurriyyah Rasulullah itu sudah tidak ada. Itu fitnah seperti itu sudah ada dari dulu, Pak. Sudah ada. Zaman Nabi Musa ada Musa As-Samiri. Zaman Nabi Isa ada Paulus. Zaman Nabi Muhammad ada Musailamah Al-Kadzdzab. Di 2023 ada orang Banten itu, bilangnya 3 hari 3 malam debat. Saya samperin ke Banten sendiri ya, ada bawa teman ya. Ayo debat 3 hari 3 malam. Kabur ke Jakarta. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dulu Al-Fakir sedikit cerita pernah juga senang ikut lomba itu dulu bukan karena ingin jadi orang alim, bukan, senang dapat hadiahnya. Itu intinya. Dulu gitu. Mungkin sekarang apa yang mereka rasakan seperti itu awalnya, gak apa-apa, untuk semangat thalabul ilmi, begitu, semangat. Dulu pernah di Tangerang mengadakan lomba fikih 4 mazhab. Al-Fakir ikut utusan Probolinggo, alhamdulillah nasional juara. Alhamdulillah. Pernah juga di Salatiga YIN lomba tafsir Jalalain, alhamdulillah nasional juara juga. Hayatus Soffah alumni Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki pernah mengadakan lomba presentasi debat akidah nasional, diikuti puluhan pesantren, alhamdulillah juara juga, alhamdulillah. Makanya kalau ingat Alfiyah, masya Allah, dulu Alfiyah itu salah satu cara ya agar kita cepat ingat itu begini. Satu kata itu kita harus bisa menyebutkan berapa nazam, begitu. Alhamdulillah, mubtada zaidun wa adirul khabar ingkul zaidun adirul manitadar. Hukumnya rofa wa rofa mubtada ambil ibtida gaga karof mukhabari bil mubtada. Termasuk isi ma'rifat wa ghairuhu ma'rifatun kahum wa wahid dawab wa ada alnya alhamdu ta'rifin awila mufaqat fanamatun wa ruftakul fihi nama. Terus alhamdulillah itu bisa Al-Fakir sebutkan sampai 30 nazam. Nah, caranya seperti itu. Nah, itu biar semangat. Kemarin kan sempat ramai di Banten kan, debat habaib itu kan. Ada yang mengatakan habaib bukan keturunan Rasulullah. Dulu Pak, 2016 waktu Al-Fakir masih menjadi santri Pondok Pesantren Sidogiri, Kiai Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil, pengasuh itu. Dulu Al-Fakir sudah pernah menulis keagungan kerabat dan sahabat Nabi. 2016 dulu, 200 halaman. Itu Al-Fakir menulisnya lebih menggunakan 30 kitab tafsir. Nah, saya sempat ingat kalau ini akan viral suatu saat, kan viral. Dan ternyata sekarang di saat nasab para habaib sudah mulai diragukan. Bayangkan, nasab habaib sudah mulai diragukan. Ini bahaya. Kenapa? Karena dzurriyyah Rasulullah itu paku dunia, teman-teman. Ingat ya, Rasulullah itu pernah bersabda, khairukum li ahli min ba'di. Paling baiknya kalian yang paling baik kepada keluargaku setelah aku mati. Pesan Rasulullah, hadis sahih. Saya tidak pakai dhaif sekarang, saya pakai hadis sahih terus. Karena kalau dhaif nanti di luar, hadisnya dhaif. Karena sering kadang begitu Pak, acara maulid Nabi yang dipakai hadis dhaif, akhirnya di luar digibahin. Sekarang saya pakai hadis sahih terus ini. Jadi kalau di luar ada yang bilang ini hadis dhaif itu berarti bohong gitu. Nah, kemudian kalau ulama bukan kekasih Allah, bukan waliyun min auliyaillah, berarti Allah tidak punya wali, kata Imam Syafi'i. Kalau kita cinta sama ulama, orang-orang yang thalabul ilmi, para santri ya, kemudian para ulama, orang alim,
Mungkin suatu saat kita kan sudah gak potongan Pak ya, gak potongan ahli surga kita ini sudah 24 jam. Ayo kita kalau mikir-mikir ya, 24 jam berapa menit kita ingat sama Allah. Di sholat saja kita tidak ingat loh sama Allah, apalagi di luar sholat. Yang kita andalkan apa kalau tidak mendekat kepada orang-orang soleh. Makanya Tombo Ati Limo perkara ini itu kan yang mengarang namanya Al-Imam Ibrahim Al-Khawas ya, beliau itu kan tawakalnya kepada Allah, Masya Allah Pak. Tawakalnya kepada Allah itu Masya Allah, sehingga ketika beliau yang ngarang Tombo Ati Limo perkara ini pernah suatu saat datang ke Mekah, jaraknya jauh sekali Pak, beliau tidak bawa bekal, akhirnya ditinggal oleh para sahabatnya karena ada bawa bekal. Beliau pingsan di tengah jalan, ditinggal. Beliau yakin akan ada rezeki dari Allah nanti, yakin beliau, tawakalnya tingkat tinggi Pak. Kalau kita jangan coba seperti itu, nggak bisa. Kalau sekarang itu beda kelas Pak ya, beda kelas. Nah, ketika beliau pingsan di tengah jalan, dibangunkan oleh seseorang, diberikan minuman yang sangat manis dan menyegarkan, ditanyakan, siapa engkau? Aku Ridwan, diutus oleh Allah untuk memberikan minuman kepadamu. Di depan langsung Mekah Pak, Imam Ibrahim Al-Khawas. Dan orang yang utama itu bukan karena pondok pesantrennya besar, bukan Pak, bukan karena muridnya banyak, bukan Pak. Al-Imam Al-Khatib Al-Minangkabawi, pernah dengar? Tahu Minangkabau Pak? Ya, Tasik Malaya kemana berarti? Ke timur. Itu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu Imamul Haramain Minangkabawi itu pernah jadi imamnya Mekah Madinah. Beliau pernah berdoa Pak, ya Allah, siapakah orang yang paling afdol di Mekah dan Madinah ini? Malamnya langsung mimpi bertemu Rasulullah. Khatib, yang paling afdol di Mekah Madinah bukan kamu. Kaget, karena beliau Imamul Haramain. Kaget, loh kan saya imam Mekah dan Madinah, kan karyanya lebih banyak saya daripada yang lain. Nah, akhirnya Rasulullah ngasih tahu, kamu besok datang ya, habis maghrib ke suatu tempat ini dan ini dekat Mekah. Itu yang paling afdol di Mekah dan Madinah. Besoknya didatangi oleh beliau. Ternyata hanya seorang tua yang ngajari alif ba ta. Muridnya cuma 2 Pak. Bajunya biasa Pak, alif bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling afdol semekah Madinah. Kata siapa? Kata Rasulullah dalam mimpinya Syekh Ahmad Khatib Al-Minang. Tidak bisa kita tahu orang itu hebat, tidak bisa. Imam Junaid Al-Baghdadi pernah mengatakan, ilmuna muqayyadun bil kitabi was sunnah. Tasawuf itu, ya, ma'rifat itu selalu diikat dengan Al-Kitabi was Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Hanya gara-gara bisa terbang jadi wali? Bukan Pak. Kalau terbang jadi wali mungkin dukun itu wali semua Pak. Begitu? Bukan. Sehebat mana dia menjaga syariat, dialah wali Allah. Begitu. Makanya di dalam Al-Hikam Ibnu Athaillah Sekandari pernah mengatakan, min ittiba'il hawa al-musara'ah ila nawafilil khairat wat takasul 'anil qiyami bil wajibat. Termasuk orang yang mengikuti hawa nafsu, semangat dalam hal sunnah tapi hal wajib dia males. Ciri-ciri ini ya, kalau semangat dalam hal sunnah tapi malas dalam hal wajib, itu ciri-ciri tertipu oleh syaitan gitu. Kenapa? Karena kalau perkara sunnah itu biasanya banyak yang ngelirik Pak, banyak yang muji gitu loh. Ahli tahajud ya, malam-malam datang ke tahajud, banyak yang muji Pak gitu. Tapi kalau wajib, surat duhur, surat asar kan biasa kan, karena nggak ada yang muji. Justru itu tanda orang itu mengikuti hawa nafsu, semangat dalam hal sunnah tapi malas dalam hal wajib. Begitu. Nah, kita kalau memang ikut Rasulullah, ini perbedaan sahabat dengan kita. Al-Imam At-Tustari itu pernah mengatakan begini,
Perbedaan orang sekarang dengan sahabat itu begini. Kalau sahabat tahu itu sunnah, beliau melakukan. Kalau kita tahu itu sunnah, justru gak melakukan. Oh sunnah kok, santailah nanti aja. Itu kita ya. Contoh sholat, subhana rabbiyal azim 3 kali. Oh sunnah, gak usah dibaca dah apa. Kan begitu kalau kita. Kalau sahabat tidak, tahu itu sunnah, justru dilakukan. Tapi ini bukan berarti saya ahlu sunnah banget, bunda juga. Maksudnya kita, ayolah kita sedikit-sedikit saling mengingatkan. Baru kemarin di Banten ini debat sama kiai. Biasanya debatnya sama pendeta biasanya. Tapi masya Allah baik-baik. Maksudnya kita itu diskusi itu sejauh mana sih antara Bible dengan Al-Quran, baik secara sains atau yang lain. Itu kan cuma diskusi gitu. Kalau Kiai Haji Asif ini bagian pengarang kitab, Pak. Saya bagian perang ya. Bagian debat. Tapi debat ilmiah gitu, debat ilmiah. Makanya ketika ada narasi orang Banten ngajak debat 3 hari 3 malam, datang saya, Pak. Datang gitu. Saya datangi dari Probolinggo ke Banten. Apalagi yang direndahkan adalah dzurriyyah Rasulullah. Malu saya, Pak. Mondok 7 tahun tidak bisa membela cucu Nabi, itu malu, Pak. Malu. Yang saya pelajari semuanya itu berjalur Ithafus Sadah Al-Muttaqin. Tahu? Gak tahu gitu ya, biar cepat. Yang tahu cuma kiai biasanya. Kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin bisyarhi Ihya'i Ulumiddin, syarah kitab Ihya, Pak. Yang ditulis oleh Sayyid Ar-Murtada Az-Zabidi An-Nasabah, ulama Nasab. Ithaf itu yang dipelajari di pesantren sedunia, itu sanadnya dari Habib, Pak. Al-Idrus marganya, Pak. Kalau nggak ada para habaib, tidak sampai ke kita itu. Kitab Tabaqatus Syafi'iyah yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syarqawi, salah satu siapa ulama yang terkenal marganya Al-Idrus juga gitu. Jadi jangan dikira dzurriyyah Rasulullah itu sudah tidak ada. Itu fitnah seperti itu sudah ada dari dulu, Pak. Sudah ada. Zaman Nabi Musa ada Musa As-Samiri. Zaman Nabi Isa ada Paulus. Zaman Nabi Muhammad ada Musailamah Al-Kadzdzab. Di 2023 ada orang Banten itu, Pak. Bilangnya 3 hari 3 malam debat. Saya samperin ke Banten sendirian, saya ada bawa teman ya. Ayo debat 3 hari 3 malam. Kabur ke Jakarta. Ya Allah. Jadi jangan macam-macam. Orang Indonesia ini ya, Wali Songo itu waliun min auliyaillah. Auliaullah Wali Songo itu, Pak. Dan nasab Wali Songo itu jalurnya kepada Ahmad Khan. Terus itu ya Abdul Malik, Ahmad Shah Jalal, terus sampai Ubaidillah. Berarti Wali Songo juga Habib. Sama-sama Habib. Kenapa kok udah dipanggil Habib? Al-Fakir datang kepada Habib Yahya, Habib Lutfi bin Yahya. Nah, Al-Fakir datang kepada Habib Lutfi. Bib, kenapa sih kalau Wali Songo itu kok disebut Habib? Oh begini Gus, dulu di zaman Belanda kalau ketahuan itu dzurriyyah Rasulullah pasti akan dipersempit dakwahnya, makanya disimpan kehabibannya. Dulu seperti itu kata beliau ya. Makanya nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Dan ini pentingnya di acara malam ini kita mengenal siapa Rasulullah dan bagaimana sih cara kita menghormati Rasulullah. Nah ini pertanyaannya. Rasulullah kan sudah tidak ada tuh, Pak.
Sudah tidak ada, kita cuma tahu ceritanya, kita hanya mengenang sejarahnya, kita hanya ingin tahu sunnah-sunnahnya. Bagaimana cara meneruskan untuk memuliakan Rasulullah? Sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, urkubu Muhammad fi ahli baitihi, urkubu Muhammadan fi ahli baitihi. Cara memuliakan Nabi Muhammad itu dengan cara, kalau sekarang, memuliakan keturunannya. Pesannya siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Siapa itu? Sahabat Muawiyah, Pak. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau itu setiap ketemu Sayyidina Hasan dan Husain, Pak, setiap ketemu pasti beliau siapkan hal yang terbaik diberikan kepada beliau. Sayyidina Muawiyah yang difitnah oleh orang-orang Syiah, dikatakan beliau pembenci Ahlul Bait, padahal setiap Sayyidina Hasan dan Husain bertemu dengan beliau, dalam satu riwayat sahih dikatakan beliau kasih 300 dinar. Berapa itu kalau dijumlahkan sekarang, Pak? Ratusan juta. Sahabat Zaid bin Thabit, kalau ketemu sahabat Abdullah bin Abbas, Pak, ya, dicium tangannya, Pak, dicium. Hakadha naf'alu bi ahli baitin Nabi. Begini kita memperlakukan Ahlul Bait Nabi. Sahabat Abdullah bin Abbas ketika bertemu Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali, marhaban bil Habib ibnul Habib. Masya Allah, sahabat seperti itu. Jadi ketika kemarin ada yang mengatakan bahwa tidak ada dalil yang mengatakan mencintai Habib karena nasabnya, gak ada dalil katanya. Bukan gak ada, sebenarnya gak nemu. Jangan pernah bilang gak ada, Pak. Gak nemu. Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir, beliau mengatakan mencintai Rasulullah dan para dzurriyyahnya itu hasaban wa nasaban. Jelas, hasaban wa nasaban. Imam Ibnu Katsir, pengarang tafsir Ibnu Katsir yang kitabnya dikaji semua ulama sedunia. Gak percaya beliau gak apa-apa, terserah. Tapi Al-Fakir percaya ke beliau karena beliau itu orang allamah, ahli tafsir, begitu. Nah, kita kan ada acara seperti ini, seharusnya nanti ketika pulang kita ada athar. Ada athar itu maksudnya ada sesuatu yang melekat membuktikan kita cinta kepada Rasulullah. Yang dulu mungkin tidak pernah baca sholawat, sekarang ayo di rumah setelah sholat, meskipun cuma 5 kali, Pak, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Tidak harus nunggu ada hadroh, Pak. Makanya semoga kita pulang dari majelis ini ada sedikit manfaat dan barokah yang bisa kita amalkan. Yang dulunya tidak pernah baca sholawat, ayo sedikit-sedikit baca sholawat. Yang dulunya tidak pernah tahu siapa saja sih anak Nabi itu, karena sekarang fitnah sudah banyak, Pak. Sekarang itu ada buku-buku yang tersebar mengatakan bahwa anak Nabi hanya Sayyidah Fatimah, yang lain itu anak tiri katanya. Kalau kita tidak pernah belajar, kita percaya, oh ternyata Sayyidah Fatimah saja, yang lain anak tiri, kan percaya kita, Pak. Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Zainab itu bukan anak Nabi, tapi anaknya Sayyidah Khadijah dari suami sebelumnya. Kalau kita tidak belajar kepada ulama, kita percaya. Padahal sejak dulu di dalam kitab Nasabu Quraisy semuanya putri Nabi, semuanya itu putri Nabi. Fitnah itu baru datang sekarangan saja, baru datang sekarang saja sebenarnya. Nah, cara kenal seperti itu kan kita tidak bisa kalau nggak kenal para ulama. Tidak bisa.
Makanya para ulama ini benar-benar warasatul anbiya, ya, benar-benar pewaris para nabi. Untungnya orang Indonesia ini banyak orang alim, Pak. Indonesia ini banyak sekali orang alim, dari ujung timur sampai ujung barat tidak terhitung orang alim, Pak. Tetapi benar kata Habib Salim Asyadiri, Pak, ya. Beliau pernah mengatakan orang yang nggak butuh kepada ulama itu biasanya tetangganya. Beliau benar kalau dipikir-pikir, orang yang paling nggak butuh kepada orang alim itu tetangganya, gitu loh. Coba pikir-pikir ya, pondok-pondok pesantren besar ya, rata-rata itu justru tetangganya biasa-biasa saja gitu. Yang ngundang itu orang-orang jauh semua. Kalau dipikir-pikir betul. Tapi bagi seorang ulama, justru yang akan menjadi cobaan beliau di akhirat tetangganya. Ya. Beliau mengajari orang jauh-jauh padahal tetangganya banyak nggak bisa sholat. Nah itu repot kan ya? Repot, sama-sama repot, sama-sama salah kalau gitu. Makanya ayo kita buktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah setelah kita pulang. Yang sebelumnya tidak pernah membaca sirah Nabi, ayo kita sekarang membaca sirah Nabi. Mungkin itu dulu sedikit, semoga bermanfaat dan semoga ada barokahnya, Pak, ya. Dan ayo jangan lupa buktikan kalau kita benar-benar umat Rasulullah. Setelah pulang dari sini, ayo kita sedikit-sedikit bertanya, siapa saja sih istri Rasulullah? Siapa saja sih putri Rasulullah? Siapa saja sih yang disebut dengan Ahlul Bait itu? Agar kita tahu, mencintai Rasulullah itu ada bukti, begitu. Ada bukti. Al-Fakir setelah mengadakan diskusi membela para habaib di Banten itu, wow, caciannya banyak sekali, Pak. Saya disebut budak Yaman. Daripada budaknya Imaduddin, kata saya. Mending budak Yaman. Enak, punya ulama di sana. Gitu. Ada yang bilang Habib pesek lah. Banyak, Pak, gitu loh. Nah, itu kan orang-orang yang gak ilmiah gitu loh. Padahal kita kan mengkaji ilmiah sebenarnya. Debat, ayo debat. Apakah debat itu tidak boleh di Indonesia? Boleh. Mau debat politik aja boleh, apalagi debat ilmu, kan begitu. Debat politik aja boleh, bahkan di live kan di TV One, apalagi cuma debat ilmu. Karena kalau ilmu itu pasti bisa dikejar, siapa yang benar pasti ketemu. Sampai ada yang ke rumah ada, Ustadz, ayo kita debat 2 jam. Kalau antum bisa menjawab pertanyaan, Al-Fakir langsung masuk Islam. Debat, Pak, di rumah 2 jam. Nah, alhamdulillah pernah belajar dikit-dikit tentang bahasa Ibrani, Aramaik, Yunani. Langsung ketika itu dia syahadat di rumah, Pak. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu jadi hal seperti itu. Gimana caranya tahu? Harus mendekat kepada orang-orang soleh, para ulama. Mungkin sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.